Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelas RC kelompok 5 farmakokinetika akan menjelaskan tentang model farmakokinetika. Apa sih model farmakokinetika itu? Model farmakokinetika adalah model sistematis yang mana dibuat untuk menggambarkan proses obat di dalam tubuh, yaitu meliputi absorpsi, metabolisme, eliminasi, dan juga distribusi, yang mana bertujuan untuk yang pertama untuk memprediksi obat di dalam tubuh, menentukan dosis optimal, dan juga memahami pergerakan obat di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu model farmakokinetik. Model farmakokinetik terdiri dari beberapa model lain. Salah satunya yaitu model kompartemen. Model kompartemen terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu model satu kompartemen. Model satu kompartemen merupakan model yang paling sederhana, di mana pada model ini tubuh akan diibaratkan sebagai satu ruang yang homogen. Yang artinya, ketika obat masuk ke dalam tubuh, maka obat akan langsung didistribusikan merata ke seluruh bagian tubuh tanpa dibagi lagi menjadi organ satu ataupun organ yang lainnya. Karena distribusinya dianggap secara instan, maka penurunan kadar obat di dalam tubuh hanya melalui proses eliminasi. Selanjutnya, secara grafik, kurva konsentrasi obat terhadap waktu akan menunjukkan penurunan monoeksponensial, yaitu penurunan kadar obat di dalam tubuh terjadi secara bertahap hanya melalui satu fase saja. Selanjutnya yaitu persamaan matematisnya, yaitu CT sama dengan C0 dikali E pangkat min KT. CT adalah konsentrasi obat pada waktu, C0 adalah konsentrasi awal, K adalah konstanta eliminasi, dan T adalah waktu. Selanjutnya, parameter utama yang digunakan pada model ini meliputi volume distribusi, clearance, konstanta eliminasi, dan juga waktu paruh atau T setengah. Selanjutnya, ada model 2 kompartemen. Secara konsep, model 2 kompartemen berbeda dengan model 1 kompartemen. Karena di dalam model 2 kompartemen, tubuh tidak dianggap sebagai satu ruang yang homogen, melainkan dua bagian utama atau dua kompartemen utama. Yang pertama ada kompartemen pusat dan yang kedua ada kompartemen perifer. Di dalam kompartemen pusat terdiri dari organ vital dan plasma darah. Di dalam kompartemen pusat ini merupakan tempat obat pertama kali masuk. Lalu yang kedua itu ada kompartemen perifer. Kompartemen perifer terdiri dari jaringan seperti otot, lemak, dan jaringan lainnya. Di mana dalam kompartemen perifer itu obat berpindah dari pusat ke jaringan dan bisa kembali ke pusat lagi. Setelah obat diberikan, kadar obat dalam plasma akan menurun dalam dua fase. Yang pertama fase alfa dan yang kedua fase beta. Di mana dalam fase alfa terjadi segera setelah pemberian obat. Dan obat akan bergerak cepat dari kompartemen pusat ke kompartemen perifer. Kemudian pada fase yang kedua yaitu fase beta terjadi setelah distribusi mulai seimbang dan penurunan kadar obat dalam plasma akan menurun lebih lambat. Model 2 kompartemen terdapat dua karakteristik utama. Yang pertama kurva B eksponensial, di mana ketika dibuat dalam grafik atau kurva kadar obat versus waktu akan terlihat dua garis. Garis pertama akan lebih curam yang menunjukkan fase alfa dan garis kedua akan terlihat lebih landai yang menunjukkan fase beta. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu model 2 kompartemen lebih realistis dibandingkan model 1 kompartemen. Karena model ini lebih mendekati kondisi tubuh yang sebenarnya, di mana distribusi obat tidak instan dan perpindahan obat dari beberapa jaringan terjadi lebih lambat. Kemudian dalam model 2 kompartemen ada dua parameter tambahan, yaitu yang pertama K12 yang dimana ini merupakan konstanta perpindahan obat dari kompartemen utama ke kompartemen perifer. Lalu yang kedua ada K21 yang merupakan konstanta perpindahan obat dari kompartemen perifer ke kompartemen utama. Oke, yang selanjutnya adalah model multikompartemen. Model multikompartemen adalah model farmakokinetik yang menggambarkan bahwa tubuh terdiri lebih dari dua kompartemen, yang mana pada model ini obat pertama kali masuk ke dalam darah sebagai kompartemen pusat. Kemudian berlanjut
menyebar ke berbagai jaringan tubuh seperti otot dan juga lemak sebagai kompartemen perifer. Modul ini digunakan untuk obat yang memiliki penyebaran secara kompleks sehingga kita dapat memprediksi keberadaan dan eliminasi obat tersebut secara akurat. Contoh dari model multi-kompartemen ini adalah model Memilary. Kemudian ada model non-kompartemen, yaitu tidak menggunakan asumsi kompartemen, kemudian berdasarkan data konsentrasi obat dan menggunakan parameter seperti AUC, clearance, dan T setengah. Selanjutnya itu adalah model fisiologis. Model ini dianggap sangat realistis karena sesuai dengan struktur anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Untuk struktur ini, setiap organ dianggap sebagai satu struktur kompartemen tersendiri. Kemudian untuk parameternya, yaitu parameternya menggunakan kondisi fisiologis nyata, yaitu volume organ dan laju aliran darah ke dalam organ tersebut. Kemudian keunggulan dari model ini yaitu dia sangat akurat karena dapat memprediksi bagaimana obat terdistribusi secara spesifik. Selanjutnya itu model Memilary. Model ini merupakan model yang sangat umum digunakan pada studi farmakokinetik. Untuk struktur dari model ini yaitu terdiri dari satu kompartemen pusat yang terhubung ke satu atau lebih kompartemen perifer. Obat ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui kompartemen pusat tersebut. Selanjutnya, keterbatasan pada model farmakokinetika. Dilihat dari variasi biologis, yaitu yang pertama ada perbedaan umur, berat badan, dan fungsi organ. Lalu hambatan model sendiri itu yang pertama, tidak semua tubuh itu dapat diprediksi. Lalu model itu menggunakan data yang akurat. Order reaksi dalam model farmakokinetik berfungsi sebagai penentu laju perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh terhadap waktu. Order reaksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu order reaksi 0, di mana laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi obat dalam tubuh. Dan grafiknya menunjukkan garis lurus pada plot antara konsentrasi terhadap waktu yang linear. Yang kedua yaitu order reaksi 1, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi obat di dalam tubuh. Order reaksi 1 ini umum digunakan sebagai petunjuk pada obat-obatan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.